Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Nah, matematikanya tentang apa? Yang pasti lebih mudah dong dari pertemuan yang kemarin. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang faktor dan kelipatan. Nah, sekarang kita maju lagi nih stepnya. Kita akan belajar tentang bilangan prima. Nah, bilangan prima ini merupakan materi yang ada di kelas 4 sebagai materi lanjutan untuk menentukan FEB dan KPK. Tentunya akan dibahas bersama Ibu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian bilangan prima. Oke, ingat nggak bilangan prima itu apa? Nah, Ibu kasih tahu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri atau bilangan yang mempunyai tepat cuma dua faktor. Nah, di sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang faktor bilangan. Ternyata ada hubungannya dengan bilangan prima. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma bisa dibagi oleh satu angka aja. Nah, satu angka. Jadi nggak ada nih bilangan lain yang bisa membagi habis bilangan itu kecuali dengan bilangan dia sendiri. Ingat ya, jadi dia cuma bisa dibagi habis oleh bilangan dia sendiri. Dia nggak bisa dibagi sama bilangan apapun. Nah, apa sih manfaatnya kita pakai bilangan prima? Manfaatnya kita menentukan bilangan prima yang pertama untuk menentukan faktor prima. Setelah itu menentukan faktorisasi prima. Habis itu kita bisa menentukan FPB dan terakhir kita bisa menentukan KPK. Ini nih manfaatnya kalau kita udah tahu tentang bilangan prima. Selain manfaatnya ada skill atau kemampuan yang harus kalian penuhi dulu nih biar bisa melakukan menentukan bilangan prima. Apa syaratnya? Yang pertama harus hafal perkalian dasar dari 1 sampai 10. Ayo, udah hafal belum? Udah dong, wajib harus hafal ya. Yang belum hafal belajar lagi sama ayah sama bundanya di rumah ya. Nah, terus selain itu kalian harus bisa bagi kurung. Nih buat kalian yang belum bisa bagi kurung, lapor sama ibu. Nanti biar ibu kasih PR tambahan ya tentang bagi kurung. Karena itu syaratnya apa? Paham menentukan faktor di bilangan. Menentukan faktor bilangan seperti pertemuan di sebelumnya. Kalau kalian udah bisa, pasti nanti bakalan jago banget nih menentukan bilangan prima. Nah, sekarang kita akan coba ke bentuk latihan menentukan bilangan prima. Ingat tadi, clue-nya bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma bisa membagi habis bilangan itu sendiri oleh angkanya sendiri. Jadi, dengan kata lain, nggak ada angka lain yang bisa membagi bilangan itu selain dirinya sendiri. Nah, kita coba. Nih, kita lingkarin ya, dari bilangan 1 sampai 20 ini kira-kira ada berapa bilangan prima. Nah, kita coba cek. Angka 1 tadi minimal di bilangan prima itu harus terdiri dari berapa? 2 faktor di 2 faktor bilangan. Nah, kita cek sekarang kalau misalkan angka 1 masuk enggak ya ke dalam bentuk bilangan prima. Kita bikin tabel faktor dari angka 1. Ada enggak? 1 bagi 1 ya 1. Nah, berarti kalau gitu dia ada 2 bilangan ya? Enggak, dia cuma ada satu bilangan. Karena cuma satu bilangan berarti si angka 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Berarti tetot, nggak usah kita coret. Next, kita lanjut. Kalau 2 termasuk bilangan prima nggak ya? Nih, angka 2 termasuk bilangan prima nggak? Kita cek, bikin tabel faktor 2. Oke, 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, berapa? 2 dibagi 2 hasilnya 2. Ada 2 bilangan nggak nih? Oh iya bener, minimal harus ada 2 faktor bilangan aja. Ternyata angkanya cuma ada 1 dan 2, sehingga kita bisa simpulkan si 2 ini masuk ke dalam bilangan prima. Oke, kita lanjut sekarang. 3 masuk bilangan prima enggak?
Oke, kita cek 3. Berarti dibagi 1 dapat 3, dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa dong, berarti langsung kita bagi 3 dan 3. Ada 2 faktor bilangan? Iya, cuma 1 sama 3, berarti 3 kita lingkarin. Sekarang kalau 4 masuk nggak ke bilangan prima 4? Ayo kita cek. Kita cek faktor bilangan dari 4. 4 kita cek, dibagi 1 dapat 4. Bagi 2, oh iya dibagi 2 dapat 2. Kita cek ada 2 bilangannya. Oh enggak, kalau si 4 ada berapa bilangan? Ada 3, berarti 4 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kalau angka 5 gimana? Angka 5 kita cek sebelahnya. Oke, dibagi 1, 5. Dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa. Biasanya langsung kita bagi 5. Cek bener nggak ada 2 faktor bilangan? Bener, cuma ada 1 dan 5. Sehingga 5 kita sebut sebagai bilangan prima. Sekarang kalau 6 nih, si angka 6 kita cek masuk bilangan prima enggak? 6 kita cek di sini ya. Oke, bagi 1 dapat 6, bagi 2 bisa nggak? Bisa ternyata, bagi 2 ada 3, bagi 3 dapat 2. Ada 2 faktor bilangan lebih. Di sini ada berapa? Ada 4 bilangan, sehingga 6 bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Kenapa? Karena yang bisa membagi 6 itu ada angka 2, ada angka 3, berbeda dengan 5. 5 itu cuma bisa dibagi sama siapa? Sama 5 doang. Begitu juga 3, begitu juga di 2. Sekarang 7, menurut kamu nih kalau kita nggak bikin tabel faktor, 7 ini termasuk bilangan prima nggak? Betul sekali, 7 adalah bilangan prima. Soalnya dia cuma bisa dibagi sama angka 7 doang. Berbeda dengan 8. 8 termasuk bilangan prima nggak? Nah kita cek, bagi 1 dapat 8, bagi 2 dapat 4, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 enggak ya, bagi 4 dapat 2. Ada 2 faktor bilangan, cek lagi ke sini. Oh dia ada berapa angka? Ada 4 angka, sehingga 8 tidak termasuk bilangan prima. Sekarang 9 masuk nggak bilangan prima? Kita cek, bagi 1 dapat 9, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 dapat 3. Ada 2 nggak faktor bilangannya? Enggak, lebih dari 2, cuma ada 3, sehingga si 9 ini tidak termasuk ke dalam bilangan prima. 10 gimana? Enggak masuk bilangan prima. Kenapa? Dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 5 ya. 11. Kita cek di sini 11. Bagi 1 11, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa. Bagi apa lagi? Ya udah cuma bisa dibagi sama 11 lagi, dapat 1, sehingga 11 kita sebut sebagai bilangan prima. Sekarang kalau 12 kita cek, bagi 1 dapat 12, bagi 2 dapat 6, bagi 3 dapat 4. Waduh, ini mah banyak, berarti nggak termasuk bilangan prima. Kalau 13 masuk ke dalam bilangan prima. 14 nggak bisa dong, dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 7, sehingga tidak termasuk bilangan prima. Kalau 15 enggak juga ya, kalau 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. 16 enggak juga, nggak termasuk bilangan prima. Apalagi berarti ada 17, 18 tidak termasuk, dan terakhir ada 19. Sehingga kita bisa simpulkan bilangan prima dari 1 sampai 20 ada apa aja bilangan primanya? Bilangan primanya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Jadi nanti kalau ibu tanya bilangan prima paling kecil, jawabannya apa? 2. Ingat ya, bilangan prima paling kecil itu 2, bukan 1. Ingat, 1 tidak termasuk bilangan prima. Oke, next nih bisa ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Langsung kita coba ke contoh soal, misalnya tentukan faktor dan faktorisasi prima dari bilangan di bawah ini. Nah, tipsnya ada kubusnya nih, kubus kunci Bu Ismina.
Apa kubusnya? Gunakan dengan cara pohon faktor. Di sini Ibu akan ngasih tahu kamu cara pohon faktor. Kemudian bagi dengan bilangan prima mulai dari bilangan paling kecil ya. Ingat tadi bilangan prima paling kecil siapa? 2 dulu, terus 3, terus apa lagi? 5 bagus, 7, terus 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita coba nih pohon faktor gimana nih? Gampang. Soal yang pertama, tentukan faktorisasi prima dan faktor prima dari bilangan di bawah. 8 dulu. Tulis angka 8-nya. Kita bikin pohon, bukan pohon pada umumnya, tapi pohonnya cukup kayak gini ya. Nah, sekarang dimulai dari bilangan paling kecil, berarti di sini di sebelah kiri untuk pembagi, di sini adalah si hasilnya. Jadi sebelah kiri pembaginya, di kanan untuk pembaginya. Ayo kita tulis. Berarti dimulai dari yang paling kecil dibagi berapa? Dibagi 2, 8 dibagi 2 dapat 4. Nah, abis ini kita lihat bawahnya udah sama-sama bilangan prima belum? Oh belum, 4-nya bukan prima, berarti 4-nya kita tambahin pohon lagi buat dibagi lagi dari yang paling kecil. Kita bagi berapa? Bagi 2. 4 dibagi 2, jawabannya 2. Kita lihat sebelahnya, udah sama-sama bilangan prima? Oh udah, kalau udah sama-sama bilangan prima, kita lingkarin bilangan primanya. Nah, udah dilingkarin, baru kita bisa tulis faktor primanya. Faktor primanya berarti bilangan primanya ada angka apa? Angka 2 doang. Kalau ditanyain faktorisasi prima dari 8, maka tulis nih bilangan primanya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan, kita bisa sederhanain, 2-nya ada berapa? Ada 3, jadi 2 pangkat 3. Bu, angka 3 kecil ini dapat dari mana? Ini nih, 2-nya ada 1, 2, dan 3. Bisa. Biar makin jago, satu contoh lagi ya. Tentukan faktor dan faktorisasi prima dari 12. Nah, dari 12 ingat bikin dulu pohonnya, dibagi dari yang paling kecil. Berarti kita bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 12 dibagi 2 dapat 6. Pinter. Sekarang dibagi lagi berapa? Ingat dari yang paling kecil. Kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Sampingnya udah bilangan prima semua. Oh udah, langsung kita lingkarin bilangan primanya. Langsung kita tulis faktor prima. Jawabannya angka primanya aja ada angka apa? 2 dan 3. Kalau faktorisasi prima dari 12, maka bilangan primanya kita kaliin. 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan berapa? Ingat kita sederhanain, 2-nya ada berapa? Karena 2-nya ada 2, kita sederhanain. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Gimana? Bisa? Bisa dong. Ingat ya cluenya. Kalau faktor prima berarti kamu nulis angka bilangan primanya aja. Kalau faktorisasi prima berarti tiap bilangan primanya kita kalikan. Nah, gitu bisa. Nah, kayaknya udah bisa nih. Sekarang giliran kamu kerjakan latihan soal sesuai yang ada di jadwal pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bahagia selalu. Dadah. Assalamualaikum.